Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lita Ningrum Afriani yang akan menyampaikan materi di mata kuliah Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development. Dan di podcast yang ketiga ini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan yang ketiga juga mengenai competitive advantage in business. Apa itu? Jadi kita sebelumnya harus mempunyai yang namanya daya saing. Konsep daya saing yaitu memiliki daya saing merupakan keharusan bagi suatu perusahaan karena tanpa adanya daya saing yang dimiliki sulit bagi perusahaan untuk bertahan ataupun memenangkan persaingan di antara para kompetitornya. Jadi suatu perusahaan itu harus memiliki yang namanya konsep daya saing, harus memiliki yang namanya keberanian untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain. Konsep daya saing juga mencakup aspek yang lebih luas dari hanya sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro, yaitu pada level di dalam industri perusahaan. Pelaku ekonomi juga bukan saja perusahaan, akan tetapi juga pemerintah dan rumah tangga. Hasil akhir dari meningkatnya daya saing perekonomian adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian tersebut. Dan kunci dari konsep daya saing ini sendiri adalah kompetisi dengan para kompetitor yang lainnya. Ketika perusahaan sudah mempunyai daya saing, mereka akan berani untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, dengan para kompetitor mereka. Kemudian apa definisi dari keunggulan kompetitif? Nah, selanjutnya ketika perusahaan sudah mempunyai yang namanya daya saing, mereka akan mempunyai keberanian ataupun strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Suatu perusahaan itu dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing mereka. Melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lain, memiliki karakteristik ataupun inovasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, dan perusahaan lain tidak mampu melakukan apa yang perusahaan kita lakukan. Nah, seperti apa contohnya? Sumber keunggulan bersaing berupa produk yang terbaik di pasar, kemudian memberikan jasa pelayanan yang paling hebat, memberikan jasa pelayanan yang paling berkualitas, yang membuat puas para konsumennya. Kemudian memberikan harga jual yang paling murah yang diminati oleh masyarakat. Kemudian mempunyai lokasi dari perusahaan ataupun store mereka yang strategis dan memiliki teknologi yang tepat guna. Kemudian atribut barang yang sesuai dengan kehendak konsumen, artinya adalah fitur-fitur dari produk yang dimiliki oleh perusahaan itu memiliki atau mempunyai kebutuhan yang memang masyarakat itu butuhkan. Kemudian memasarkan produk baru paling cepat. Ketika perusahaan mempunyai produk baru, menciptakan ataupun membangun sebuah produk barang atau jasa yang baru, menginovasi sebuah produk baru, mereka akan lebih cepat menjual produk-produk tersebut dibandingkan dengan kompetitor perusahaan tersebut gitu. Jadi dengan jangka waktu dari berkurang dari target yang akan dicapai gitu. Jadi lebih cepat daripada target yang mereka tentukan. Kemudian merek dan reputasi yang sudah teruji tentunya. Selanjutnya memberikan nilai barang yang lebih besar daripada uang yang dikeluarkan konsumen. Jadi ketika konsumen memberi produk suatu perusahaan tersebut, perusahaan kita tentunya, itu mereka merasa puas. Itu mereka tidak merasa dirugikan dengan jumlah uang yang sudah mereka keluarkan. Seperti itu. Selanjutnya jadi apa? So we have to do competitive analysis. Dan itu kenapa kita harus melakukan yang namanya competitive analysis. Perusahaan perlu melakukan analisis terhadap siapa pesaing yang dihadapi, karena pesaing ini dapat mempengaruhi proses bisnis perusahaan tersebut gitu. Jadi kenapa kita harus melakukan competitive analysis ini? Karena nanti kedepannya kita ingin menjadi sebuah perusahaan yang mempunyai keunggulan yang kompetitif. Bagaimana cara perusahaan itu meraih keunggulan kompetitif? Yaitu dengan strategi. Mengapa kita harus menggunakan strategi? Karena strategi ini berkaitan dengan keputusan yang besar yang dihadapi oleh organisasi ataupun suatu perusahaan dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan, dan seharusnya mampu juga untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Kemudian strategi sangat penting juga untuk menentukan kesuksesan organisasi, untuk menentukan pencapaian visi misi dari perusahaan. Sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi yang menjadi amat bermanfaat dan juga menjanjikan.
Jadi betapa pentingnya sebuah strategi bagi sebuah perusahaan, bagi perusahaan tersebut mencapai keunggulan kompetitif, mencapai tujuan ataupun visi misi dari perusahaan tersebut. Lalu manfaat dari strategi ini sendiri adalah meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik, memiliki berbagai alternatif yang terbaik, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi, pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka, meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, dalam bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut, dan akhirnya mereka mempunyai jalan yang satu arah dengan tujuan perusahaan. Penolakan atas perubahan yang dapat dikurangi, karena di sini tentunya lingkungan ataupun konsumen itu akan sangat cepat perubahannya. Jadi bagaimana caranya perusahaan itu memiliki strategi untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Nah, selanjutnya strategi dalam keunggulan kompetitif. Suatu keunggulan kompetitif itu muncul ketika sebuah perusahaan dapat menghasilkan produk yang sama dengan yang dihasilkan oleh pesaingnya. Jadi di sini perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ketika minimal perusahaan tersebut itu dapat menciptakan apa yang diciptakan oleh perusahaan lain, dan semaksimal mungkin mereka menginovasi produk tersebut. Mereka menciptakan perbedaan ataupun karakteristik yang unik dari produk yang sudah diciptakan tersebut agar mereka lebih unggul di dalam pasar. Nah, selanjutnya strategi keunggulan kompetitif itu sendiri, yang pertama kita bisa melalui biaya rendah. Apa itu biaya rendah? Yaitu strategi di mana perusahaan menjual produk dan jasanya kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya, dan melayani di cakupan segmentasi pasar yang sempit. Kemudian strategi diferensiasi, yaitu membedakan atau membuat produk yang berbeda dari yang sudah ada, dari para pesaingnya, memiliki keunikan dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Nah, selanjutnya fokus pada biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan ketika kita memproduksi barang tersebut, ketika memproduksi barang ataupun jasa, kos yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya fokus diferensiasi, yaitu ketika sudah menggunakan biaya yang rendah, bagaimana caranya kita menjual barang yang unik, kita melakukan perbedaan di produk dengan menggunakan biaya yang rendah tersebut, gitu. Nah, selanjutnya caranya bagaimana agar kita bisa menjalankan strategi-strategi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, kita kenali dulu dan bangun sumber daya inti yang dimiliki. Bagaimana sih sumber daya inti kita? Bagaimana kompetensi mereka? Kita kenali dulu, kita gali lebih dalam, kemudian kita bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Selanjutnya kita bisa membangun kemampuan operasional, kita bisa membangun bahan baku yang sudah kita dapatkan, bagaimana caranya kita menggunakan cara yang lebih unik dan lebih khusus untuk memproduksi barang jadi yang siap kita jual. Nah, kemudian apa? Membangun norma perusahaan yang sesuai visi misi organisasi. Pastinya sebuah perusahaan itu mempunyai norma, attitude, aturan yang dimiliki oleh perusahaan agar mereka dalam memimpin karyawannya, dalam memimpin sumber daya manusia mereka itu akan lebih baik, terstruktur, mencapai visi misi tujuan dengan baik. Kemudian memiliki ragam pendekatan dalam menghadapi perubahan eksternal. Perubahan eksternal di sini yaitu perubahan yang ada di luar organisasi, yang ada di luar perusahaan. Contohnya kebijakan pemerintah, politik, keadaan politik, kemudian lingkungan sosial dan lain sebagainya. Kemudian kenali kompetensi inti agar efisien dan efektif. Nah, itu alasan kenapa kita harus mengenali sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Kita gali kompetensinya agar berjalan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya kita kenali kekuatan dan kelemahan sumber daya operasionalnya. Kemudian temukan peluang pasar yang sesuai dengan strategi kompetitif kita. Nah, kemudian daya saing. Daya saing itu sama dengan keunikan. Kemampuan finansial atau keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki itu pendanaannya kuat, mudah mendapatkan pendanaan, kemampuan perusahaan untuk lebih mudah menekan harga produk sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Kemudian kemampuan dalam menciptakan produk dimiliki oleh perusahaan yang mampu menciptakan produk berbeda dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, selanjutnya keunikan yang lain dalam berdaya saing apa? Kemampuan teknologi dan prosesnya. Memiliki ciri yang berbeda dalam membuat produk.
Kemudian kemampuan keorganisasiannya dimiliki oleh perusahaan dengan sumber daya manusia yang kuat dan memadai, karyawan sensitif dengan kemauan konsumen. Jadi bagaimana caranya kita mempunyai jiwa yang berdaya saing agar nantinya kita bisa menciptakan sesuatu yang unik. Perusahaan itu mampu menciptakan inovasi, karakteristik yang berbeda dengan pesaing mereka. Nah, di sini ada ukuran keberhasilan bersaing. Yang pertama, kemampuan organisasi untuk menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Ketika perusahaan tersebut sudah mampu menghadapi perubahan sosial dan ekonomi, perubahan eksternal yang terjadi, mereka sudah mempunyai daya saing. Kemudian yang kedua, kemampuan organisasi untuk menyelenggarakan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Pemahaman tentang perumusan dan implementasi strategi organisasi dan bagaimana sumber daya manusia dapat membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan para stakeholdernya, yaitu mereka pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses yang ada di dalam perusahaan. Kemudian keunggulan kompetitif ini dapat dicapai melalui yang pertama tadi pasti inovasi. Bagaimana caranya untuk unik, berbeda. Kemudian kualitas untuk memenuhi kepuasan masyarakat, konsumen. Kemudian kecepatan dalam penjualan. Selanjutnya itu biaya rendah. Biaya rendah dan bagaimana caranya kita juga mendapatkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini ada peran yang strategis untuk sumber daya manusia tersendiri. Yang pertama, peranan mereka adalah kepemimpinan pada biaya. Kemudian fokus pada strategi, bagaimana cara efisien, stabil, kemudian pengendalian pada biayanya. Kemudian strategi SDM mereka dalam merencanakan, mengarahkan, memaksimalkan karyawan yang lama. Bagaimana caranya mereka menggali lebih dalam karyawan atau sumber daya yang sudah dimiliki. Kemudian peningkatan keterampilan dari karyawannya, melakukan pelatihan, kemudian efisiensi spesialisasi karyawan, efisiensi pekerjaan mereka. Nah, kemudian prakteknya bagaimana? Promosi karyawan yang lama. Jadi promosikan karyawan yang memang sudah ada. Kemudian pelatihan lebih ekstensif lagi. Kemudian rekrutmen dan melatih orang dengan keahlian yang lebih khusus. Pastinya perusahaan yang baik itu mempunyai bidang-bidang mereka tersendiri. Tidak melulu karena karyawan yang satu harus melakukan berbagai aktivitas, tetapi mereka harus punya spesialisasi tersendiri. Selanjutnya, peranan SDM dalam strategi diferensiasinya. Strategi diferensiasi dalam organisasi, kemudian dalam pertumbuhan, inovasi, kemudian perencanaan SDM yang mengarah kepada rekrutmen eksternal, penarikan orang dengan kemampuan yang dibutuhkan, spesialisasi itu tadi, kemudian pekerjaan dan karyawan yang lebih luas dan lebih fleksibel, kemudian penggunaan staf eksternal, kemudian merekrut dan melatih orang dengan keahlian yang lebih beragam lagi, karena di sini kebutuhan konsumen itu sudah lebih beragam lagi. Nah, untuk pertemuan yang ketiga itu ada tugas individu yang pertama. Jadi individu di sini kalian buatlah rencana bisnis, alasan kenapa kalian merencanakan bisnis tersebut, kemudian tujuan dari bisnis kalian, bentuk visi misinya dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika kalian sudah membentuk bisnis tersebut, sudah merencanakan bisnis, kalian lihat perusahaan lain yang sekiranya mempunyai potensi menjadi pesaing kalian, dan kalian analisis minimal 10 perusahaan yang menjadi pesaing kalian. Kalian analisis itu, dan kemudian tugas kalian ini nanti kalian bentuk diketik, kemudian kalian kumpulkan dalam bentuk file PDF. Gitu untuk pertemuan yang ketiga pada mata kuliah ini. Terima kasih untuk penjelasan materi yang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.